Siaga Perang LCS, TNI siagakan 4 kapal perang di Laut Natuna. Komandan Gugus Tempur Laut Komando Armada Laksamana Pertama Dato Rusman menyatakan pihaknya telah mengerahkan sebanyak 4 kapal perang KRI dan 1 pesawat udara untuk melaksanakan operasi siaga tempur laut di perairan Natuna. Hal itu ia utarakan di depan Presiden Joko Widodo usai pelaksanaan upacara HUT TNI ke-75 di Istana Negara Senin 5 Oktober 2020. Kini Guspurla Koarmada 1 sedang melaksanakan operasi siaga tempur laut dengan kekuatan 4 KRI dan 1 pesawat udara, kata Dato. Dato merinci 4 KRI yang dikerahkan itu berjenis fregat dan korvet atau kapal anti kapal selam. Mereka diantaranya KRI John Lee, KRI Wiratno, KRI Sutanto, dan KRI Cut Nyadin. Dan 1 pesawat patroli udara maritim jenis CN-235, kata dia. Selain itu, Dato menjelaskan kondisi di Laut Natuna saat ini masih aman dan kondusif. Ia menyatakan operasi Guspurla Koarmada 1 kini dipusatkan di wilayah perairan Laut Natuna dan sekitarnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan atau Kadispen Koarmada 1 TNI AL Letkol Laut Fajar Tri Rohadi sempat menyatakan KRI tersebut dikerahkan TNI untuk menggelar patroli rutin di wilayah Natuna guna mengantisipasi potensi konflik di Laut Cina Selatan. Diketahui Laut Cina Selatan saat ini tengah meningkat eskalasinya menyusul ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina di kawasan tersebut. Tak hanya itu, Laut Cina Selatan sendiri menjadi titik rawan konflik antar negara. Di perairan ini sejumlah negara saling klaim atas kedaulatan teritorial berikut pulau-pulau di sekitarnya. Cina memiliki strategi salami selicin atau mengiris salami untuk mencapai tujuan mereka dalam menguasai suatu wilayah. Dalam bahasa militer, istilah mengiris salami digambarkan sebagai strategi yang melibatkan proses memecah belah dan menaklukkan ancaman dan aliansi untuk mengatasi oposisi dan memperoleh wilayah baru. Dalam konteks Cina, strategi mengiris salami menunjukkan strategi perluasan wilayah di Laut Cina Selatan dan wilayah Himalaya. Namun rupanya India telah membuat lubang dalam strategi mengiris salami yang dilakukan Cina. Sementara strategi mengiris salami Tiongkok selalu dilambangkan dengan ekspansionisme Tiongkok di Himalaya dan Laut Cina Selatan. New Delhi telah memastikan bahwa Himalaya tidak teredukasi menjadi Laut Cina Selatan lainnya. Selama beberapa dekade, Cina berkeliling menindas negara lain seperti Indonesia, Vietnam, dan Filipina di Laut Cina Selatan. Cina mengambil kendali seluruh wilayah sedikit demi sedikit tanpa perlu melepaskan satu tembakan pun. Melansir tvpost.com, Sabtu 3 Oktober 2020, tetapi Cina mengalami kegagalan ketika mencoba melakukan hal yang sama terhadap India di Ladakh Timur di sepanjang garis kontrol aktual, perbatasan de facto India-Tibet yang dikendalikan Cina. Menanjak tinggi pada manuver Laut Cina Selatan, Tentara Pembebasan Rakyat Cina memulai kebuntuan militer di Ladakh Timur musim panas ini. Tapi Angkatan Darat India terbukti terlalu sulit untuk ditangani oleh PLA yang tidak berpengalaman.
India bertekad untuk tidak mundur dan membiarkan Cina mendominasi wilayah India. Mobilisasi cerminan India mengejutkan Cina dan segera kedua raksasa Asia itu terjebak dalam kebuntuan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang masih belum menunjukkan tanda-tanda pengurangan. Pada bulan Juni, keadaan mulai meningkat lebih lanjut dan pada tanggal 15 Juni terjadi pertempuran sengit di daerah Lembah Galwan di Ladakh Timur. Pertempuran tangan kosong menyebabkan pertumpahan darah besar-besaran yang mengakibatkan 20 korban di pihak India. Sementara pasukan PLA dalam jumlah yang tidak diketahui dibacok sampai mati oleh Angkatan Darat India. Hingga saat ini, Tiongkok masih ragu merilis angka korban jiwa. Namun demikian, India terus menekan tentara pembebasan rakyat. Pada akhir Agustus, mimpi buruk terbesar Cina dari gerakan pembebasan Tibet mulai menjadi kenyataan, ketika New Delhi tanpa menyesal menekan pasukan perbatasan khusus untuk bertindak. SFF adalah kekuatan rahasia yang merekrut banyak dari pengungsi etnis Tibet yang tinggal di India. Klaim Cina atas Tibet dengan demikian ditantang oleh India dan warga Tibet diberi kesempatan untuk membalas Cina. Sebelum Cina dapat pulih dari guncangan Tibet, India menduduki ketinggian taktis di Ladakh Timur dan mengusir pasukan PLA lebih dari 1 kali. Sekarang, dengan datangnya musim dingin, India memiliki keuntungan besar atas tentara PLA yang tidak mampu menyesuaikan diri di medan yang keras dan iklim yang sangat dingin di Ladakh Timur. Pasukan Angkatan Darat India telah benar-benar mematahkan mitos tentang kekuatan militer Tiongkok. Pasukan PLA Cina terkejut, itulah sebabnya mereka takut menghadapi tentara India yang tegas di Ladakh Timur. India menjadi perusak kekuatan militer Cina dan kekuatan India melawan Cina juga menguatkan musuh Cina di Pasifik Barat.